Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Rara Azara dengan NIM 11036201116, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan yang dijalani dengan sepenuh hati dari buku berjudul Tak Apa-apa Tak Sempurna karya Brené Brown. Ketika kebenaran yang sama terus berulang dengan sendirinya, akan sulit untuk berpura-pura melihatnya sebagai suatu kebetulan semata. Misalnya, terlepas dari seberapa kerasnya kita berusaha meyakinkan diri bahwa kita bisa berfungsi dengan baik, hanya dengan 6 jam tidur. Setiap kali kita tidur kurang dari 8 jam, terkadang kita menjadi tidak sabar, cemas, dan mencari-cari karbohidrat. Hal ini merupakan sebuah pola. Salah satu sebab dari kemustahilan kita untuk tidak melihat kecenderungan-kecenderungan itu adalah karena benak kita diprogram untuk mencari pola-pola dan memberi arti padanya. Pengetahuan memang penting, tetapi hanya jika kita berbaik hati dan lembut kepada diri kita sendiri ketika kita berusaha menemukan siapa diri kita. Kepenuhan hati juga soal merangkul kerapuhan dan kerentanan kita, di samping mengembangkan pengetahuan dan menyatakan kekuatan kita. Keberanian kedengarannya hebat, tetapi kita perlu membicarakan bahwa keberanian mewajibkan kita untuk melepaskan apa yang orang lain pikirkan. Dan untuk sebagian besar dari kita, itu sangat menakutkan. Belas kasih adalah sesuatu yang kita semua inginkan. Tetapi, bersediakah kita untuk melihat mengapa penetapan batas dan mengucapkan kata tidak adalah komponen yang penting dari belas kasih? Bersediakah kita menjawab tidak? Bahkan jika itu akan mengecewakan seseorang, perasaan memiliki adalah komponen yang esensial dari kehidupan yang dijalani dengan sepenuh hati. Tetapi, pertama-tama kita menumbuhkan penerimaan diri terlebih dahulu. Jika kita ingin tahu mengapa kita begitu takut untuk memperbolehkan diri sejati kita dilihat dan dikenal dunia, kita harus memahami kekuatan dari perasaan malu dan takut. Jika kita tidak berani menghadapi kata-kata tidak pernah cukup baik dan kamu pikir siapa sih dirimu, maka kita tidak bisa bergerak maju. Salah satu halangan terbesar dan paling jarang dibahas dari praktek belas kasih adalah takut pada penetapan batas dan meminta tanggung jawab akuntabilitas orang. Kita hidup di dalam budaya menyalahkan. Kita ingin tahu siapa yang bersalah dan bagaimana mereka harus membayar kesalahannya. Di dalam dunia pribadi, sosial, dan politik, kita banyak berteriak dan menunjuk, tetapi kita jarang meminta orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Hal ini bisa terjadi karena kita sudah terlalu lelah mengomel dan mengeluh, sehingga kita tidak punya sisa tenaga untuk mengembangkan konsekuensi yang bermakna dan memberlakukannya. Inti dari belas kasih sebenarnya adalah penerimaan. Semakin kita menerima diri kita sendiri dan orang lain, semakin kita berbelas kasih. Memang sulit untuk menerima orang ketika mereka menyakiti kita atau menginjak-injak kita, tetapi kita juga harus belajar untuk menerima hal tersebut dengan lapang dada. Kita harus mencegah diri kita sendiri untuk tidak membenci seseorang. Ketika kita mengajak diri kita untuk tidak menyukai seseorang agar kita merasa lebih nyaman untuk meminta tanggung jawabnya, kita memasukkan diri kita ke permainan menyalahkan dan mempermalukan. Ketika kita gagal menetapkan batasan dan meminta tanggung jawab seseorang, kita akan merasa dimanfaatkan, diperlakukan secara tidak adil. Inilah sebabnya mengapa kita sering menyerang pribadi seseorang, dan ini jauh lebih menyakitkan daripada membahas sebuah perilaku. Demi kebaikan kita sendiri, kita perlu mengerti bahwa akan sangat berbahaya bagi relasi dan kesejahteraan kita jika kita menyalahkan dan mempermalukan orang lain atau sangat marah dan merasa benar sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.